Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam Gedung Nusantara 3 DPR RI. Di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah akan berencana mengubah skema subsidi KRL dengan berbasis NIK. Di mana pemirsa hal itu terungkap dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025. Dan Kemenhub saat ini juga masih melakukan pengajian terhadap kebijakan tersebut. Dan hal ini akan berdampak tentunya pada perbedaan tarif antar pengguna KRL di Jabodetabek. Dan meski skema ini belum diumumkan pemirsa, besar kemungkinan subsidi ini akan diberikan kepada pengguna KRL yang NIK-nya sudah terdaftar sebagai penerima subsidi. Dan otomatis kalangan menengah juga akan paling terdampak dari kebijakan ini. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Ibu Neng EM Marhamah Zulfa dari fraksi PKB. Bu, terkait rencana kebijakan ini Bu, bagaimana Komisi 5 menanggapi? Oke, terkait kebijakan bukan kenaikan tarif ya, ada tarif yang berbeda untuk penerima subsidi dan tidak, artinya berdasarkan NIK yang menerima bantuan. Saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena KRL ini adalah sebagai wujud atau manifestasi bahwa negara ada hadir untuk melayani masyarakat di bidang transportasi, di bidang mobilitas seperti itu. Jadi kalau misalkan sampai terjadi ada kenaikan tarif KRL atau ada tarif yang berbeda berdasarkan NIK, jadi yang bisa menerima tarif yang rendah itu hanya masyarakat yang mungkin menerima bantuan atau dikategorikan penerima bantuan atau menengah ke bawah atau kelas bawah. Saya kira itu kurang setuju karena yang sekarang mengakses KRL itu kebanyakan orang menengah, kelas menengah. Mungkin kelas menengah yang paling banyak, terus kemudian ada juga kelas bawah, ada juga mungkin kelas atas 1, 2, tetapi kelas bawah juga ada. Tetapi yang paling banyak itu kelas menengah. Kenapa saya sebut yang paling banyak menggunakan KRL ini kelas menengah? Karena mereka rata-rata yang melakukan pekerjaan yang punya mobilitas atau tanggung jawab untuk mencari yang sedang melaksanakan pekerjaannya di luar daerahnya, misalkan di Bogor, terus kerjanya di Jakarta atau wilayah Jabodetabek gitu kan, entah yang kerja di Tangerang, Jakarta dan lain sebagainya. Dan kebanyakan mereka itu adalah tulang punggung keluarga yang mana mereka punya tanggung jawab terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jadi untuk bagaimana tarif ini berdasarkan NIK menurut saya itu kurang relevan sama sekali. Artinya kalau misalkan tidak seperti itu berarti negara melakukan diskriminasi terhadap pelayanan publik seperti itu. Apalagi ini akan justru anomali ini ya dengan selama ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk menggunakan transportasi publik. Jika ini digunakan maka banyak akan masyarakat yang tadinya menggunakan KRL mungkin mereka akan menggunakan sepeda motor atau yang mobil mungkin mereka menggunakan roda 4 atau roda 2 dan itu tentu akan tambah lagi kemacetan belum bisa terurai, ini akan semakin parah, ditambah lagi akan juga berkontribusi terhadap polusi wilayah Jabodetabek ini yang memang sudah sangat kotor seperti itu. Bu, apakah juga dari pemerintah berpikir mungkin subsidi berbasis NIK ini nantinya adalah strategi yang tepat agar PSO yang digelontorkan hingga saat ini tuh lebih tepat sasaran? Jadi kalau untuk transportasi publik itu tidak ada kemudian ini mana yang lebih tepat menerima bantuan, mana yang tidak. Karena apa? Karena ini kan transportasi massal. Massal itu untuk orang banyak seperti itu. Beda dengan misalkan yang mendapatkan PKH itu memang harus dipilih mana yang mendapatkan bantuan, yang berhak, yang kategorinya kurang mampu, mana yang tidak, itu yang kemudian mendapatkan bantuan. Tetapi kalau transportasi publik itu tidak bisa dibedakan, ada diskriminasi antara kelas menengah, kelas bawah, penerima bantuan ataupun tidak seperti itu gitu. Karena apa? Transportasi ini juga menjadi tulang punggung untuk perekonomian kita dan mereka yang melakukan mobilitas menggunakan fasilitas KRL transportasi publik ini mereka adalah rakyat Indonesia yang juga berkontribusi ikut membangun negeri ini dengan apa? Dengan taat bayar pajak.
Ya, yang bayar pajak yang mungkin penghasilan lebih banyak dia akan bayar pajak yang lebih banyak. Yang penghasilan yang mungkin menengah dia mungkin bayar pajaknya yang menengah. Yang penghasilnya sedikit bayar pajaknya juga sedikit. Seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian melakukan diskriminasi bahwa yang berhak untuk mendapatkan pelayanan transportasi publik dengan harga rendah itu adalah hanya yang menerima bantuan seperti atau yang ditentukan oleh misalkan data dari Mensos. Nah, kita juga nggak tahu nih datanya apakah Dukcapil, apakah Mensos dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu Oke. atas kesediaan dan Yuk. waktunya. Yuk. Selamat bertugas kembali Bu. Yuk. Mari Mas. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Ibu Neng EM Marhamah Zulfa, di mana pemerintah saat ini berencana ingin mengubah skema subsidi KRL di Jabodetabek dan DPR juga menilai untuk kebijakan tersebut kurang setuju dan menilai juga diskriminasi terhadap layanan publik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.